Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kalian menonton podcast ini. Kali ini saya akan membahas tentang fotografi. Fotografi yang dimaksud itu apa sih? Fotografinya ini berjudul atau bertopik worth it nggak sih kalau kita turun ke dunia fotografi ini secara profesional atau secara industri, yang dimana memang banyak aspek-aspek yang dituntut ke kitanya. Nah, dalam membahas aspek ini atau topik ini, gue udah ditemenin sama salah satu teman waktu gue masih SMK dulu, yang sekarang kita udah berkuliah tapi beda kampus. Yang dia ini seorang fotografer profesional, terus di samping itu juga dia ini seorang freelancer juga, tapi yang paling penting ini dia ini masih seorang mahasiswa. Coba teman-teman bayangin nih, kalian bayangin masih mahasiswa tapi udah berpenghasilan dari fotografi dan juga seorang freelancer. Bayangin masih muda gitu ya, masih mahasiswa tapi udah kayak gini gitu. Nah, coba kenalin diri dulu. Oke, halo buat kalian yang nonton podcast ini. Izinkan gue memperkenalkan diri gue. Nama gue adalah nama lengkapnya Muhammad Sabri Ramadan. Dan saat ini gue berkuliah di Telkom University, tepatnya di jurusan S1 Seni Rupa ya, di Creative Arts. Nama sebutan jurusan itu. Dan gue seperti udah dikatakan tadi, gue adalah seorang fotografer yang profesional dan gue juga seorang freelancer ya. Udah ya gitu aja ya. Oke. Buat bahasan awal nih yang namanya, kita kan tadi juga ada perkenalan ya. Nah, tentunya kita relevansi dengan ini juga kita pasti memperkenalkan dulu. Lu ini waktu kenal fotografi ini kayak gimana sih awalnya? Bisa kenal sama yang namanya fotografi sampai punya niat buat terjun di dunia fotografi ini itu gimana sih? Oke, sebetulnya dari awal mula gue kenal dengan foto ini, gue bukan dari foto dulu nih, gue kenalnya dari videografi. Nah, dari video-video di YouTube gitu ya, dari channel YouTube-nya Chandra Leo, dari channel YouTube-nya pokoknya YouTuber yang ngetren waktu zaman gue SMP. Gue mulai nontonin video mereka dan gue terinspirasi nih, gue pengen bikin video yang seperti mereka, cuman Ikut-ikutan gitu ya? ya ikut-ikutan untuk bikin video. Cuman seiring berjalannya waktu, gue cobain main video, gue cobain juga untuk fotografi ya. Jadi selain mengenal video, gue mengenal foto. Terus setelah gue coba dua-duanya secara bersamaan, gue pikir kalau foto tuh kayaknya gue lebih sreg di foto gitu dibanding di video. Nah, makanya dari situlah gue memutuskan untuk fokus di fotografi. Jadi awalnya bukan dari kenal foto dulu sebetulnya, tapi kenal dari video-video yang ada di YouTube gitu. Oh, jadi awalnya tuh dari videografi, terus dicoba-coba ke foto dan akhirnya ngerasa lebih cocoknya tuh sama foto ya? Ya, lebih cocoknya di fotografi gitu dibanding video. Oke, jadi dari yang foto. Nah, pasti dari lu awal kenal foto tadi itu ya, dari videografi terus ke foto, nah sampai berbagai hal sampai akhirnya ke bidang profesional dan bisa menghasilkan uang gitu ya dari bidang fotografinya ini. Nah, di antara lu kenal itu sampai ke akhirnya bisa menghasilkan uang ini kan pasti ada yang namanya pengalaman kan ya, belajar kayak gitu-gitu. Nah, lu itu kayak gimana aja sih pengalaman lu itu? Lu punya pengalaman apa aja sih di fotografi ini sampai bisa ngasilin uang ini gitu? Oke, jadi pengalaman gue di ranah fotografi awal mula banget ya, yang gue inget, gue mulai foto-foto itu semenjak gue masuk SMK sih. Semenjak masuk SMK gue udah Kenalnya dari SMP tapi mulai explore-nya tuh pas SMK ya, gitu. gue mulai eksplornya mulai masuk SMK karena kan memang tujuan gue masuk SMK untuk mengeksplor di fotografi dan videografi gitu ya. Kalau untuk awal-awal sih yang gue coba lakuin foto-foto itu ya foto-foto iseng aja gitu kan, misalkan foto pemandangan atau foto orang-orang gitu, dokumentasi lah istilahnya, fotografi dokumentasi. Kemudian akhirnya gue ditawarin sama kakak gue dia punya usaha jual makanan kayak makanan rumahan gitu, dan dia butuh foto produk kan. Nah, jadilah itu salah satu foto gue yang pertama kali gue dapat bayaran gitu, dapat honor untuk fotoin jualannya punya kakak gue. Itu waktu SMK awal ya, waktu SMK Kelas awal. satunya lah ya. Kelas 1 menuju kelas 2 saya ingat gue. Kemudian berangkat dari situ gue mulai cobain untuk fotografi yang lebih lagi nih. Setelah foto makanan, gue coba foto orang, foto model. Dan akhirnya gue pernah ditarik untuk di salah satu wedding ya, dari salah satu guru waktu di SMK juga. Balik lagi ini pengalaman waktu di SMK ya. Di SMK tuh gue masuk di multimedia dan akhirnya gue ditarik sama salah satu guru gue untuk
jadi fotografer gitu di weddingannya kerabat lah pokoknya. Nah kemudian setelah itu gue mulai ngasah lagi skill gue di fotografi. Begitu gue lulus gue masuk di kuliahan. Nah, untuk di kuliahan masih di bidang yang sama sih, di fotografi gue tuh mainly-nya di foto produk, foto makanan dan juga foto wedding gitu. Jadi lebih ke arah komersilnya ya, Ya. atau lebih ke seninya kalau secara pengalaman nih? Kalau pengalaman secara komersil gue di situ, ranah gue tuh di food fotografi, di fotografi produk dan di foto wedding. Jadi lebih ke branding ya? Ya lebih ke branding gitu, citra branding. Oke, lebih ke branding. Nah, itu udah stop dulu. Tuh. Jadi ya kan tadi kita udah tahu nih pengalamannya lu kan ya, sebagai dari titik awal tadi sampai ke dikasih project-projectan dari guru, ke terus naik ke kuliah sampai akhirnya memang bisa secara harfiah tuh bisa menghasilkan uang dari bidang fotografi ini ya. Nah, anggapannya nih contoh nih, gua mau terjun ke dunia fotografi, gua harus ngapain sih? Oke. Jadi untuk memulai ya, Iya. untuk memulai lu mau terjun ke fotografi. Kalau dari gue sendiri ya, kalau gue tuh sebelum gue masuk ke fotografi, alasan apa sih gue mau masuk ke fotografi gitu. Jadi kenapa gue mau meluangkan waktu gue, meluangkan hidup gue untuk menekuni fotografi. Menginvestasikan itu alasannya itu kenapa gitu ya? Alasannya gitu, alasan pertama yang gue pengen itu adalah gue tuh orangnya suka gampang banget ngelupain sesuatu gitu. Maksudnya suatu kejadian yang misalkan udah gue lakuin tapi gue lupa, terus gue tuh bertanya tuh, kok gue bisa ya lupa kejadian ini, gue pernah melakukan ini tapi lupa. Dan gue ketahuan tuh karena emang gak ada dokumentasinya, gak ada fotonya gue pernah melakukan itu. Nah berangkat dari situ, itulah alasan gue kenapa gue mau terjun di fotografi, karena gue ingin mendokumentasikan sesuatu. Nah kalau untuk selanjutnya dari niat awal itu, gue pengen terjun karena ternyata bisa loh ini fotografi ini menghasilkan sesuatu gitu. Gue bisa dapat penghasilan dari fotografi ini. Jadi untuk terjun ke fotografi ini lo harus kenal dulu fotografi ini tuh apa sih sebetulnya. Jadi gua tuh sebutannya memang harus mengenal dunianya dulu Iya, gitu lo ya. harus mengenal dunia dulu sebelum masuk ke dunianya itu sendiri gitu. Oke, jadi pertama tuh tadi ada niat lah ya pertama tuh. Terus yang kedua tuh gua harus mengenal dunia fotografinya kan ya. Nah terus anggapannya tuh gue memang mau terjun banget gitu, gue mau menekuni fotografi itu secara profesional gitu ya. Gue pengen menghasilkan uang dari fotografi itu. Selain dua itu tuh pasti ada faktor lain lah ya. Nah yang harus kita iniin. Nah itu tuh ada apa aja sih yang harus gue siapin biar jualan gue tuh laku lah gitu, jasa gue tuh laku. Gue harus di samping yang dua tadi itu gue harus ngapain lagi sih? Oke. Yang pertama kali yang harus lu tahu atau yang harus lu pelajari adalah tentang teorinya sih, teori fotografi itu sendiri. Dan fotografi ini luas ya sebetulnya. Ada beberapa genre, kalau kita sebut genre fotografi itu jenis-jenis fotografi ada banyak. Yang pertama lu harus lakukan, lu harus kenali dulu dari genre foto itu, dan lu tahu lu paling masuk di genre yang mana sih. Kayak gua kan gue udah sebutin di awal ya, gue tuh kuatnya di video foto produk, foto makanan dan juga foto branding lah ya. Foto branding ya, foto untuk branding. Gue kuatnya di sana gitu. Gue udah pernah nyoba beberapa genre, nggak semua gue coba beberapa genre kayak misalkan street fotografi atau fotografi hewan, fotografi alam. Gue udah pernah nyobain, cuman gue seretnya itu di fotografi, di foto untuk kebutuhan branding gitu. Gue kuatnya di sana. Kemudian yang kedua yang lo harus siapin adalah di equipment yang harus lu siapin tuh, kalau lu baru mau mulai terjun, mulai dari kamera HP juga oke sih, bisa. Udah mulai mumpuni juga kan kamera HP zaman sekarang. Oke, jadi dari secara awal tuh kita perlu yang namanya niat ya. Lalu yang kedua tuh ada yang namanya mengenali dulu dunianya kan ya. Terus yang ketiga tuh kita mempelajari teori. Yang keempat tuh kita nyari spesialisasinya kita ya kan, mau yang di fotografi seperti apa gitu kan. Ya, gitu. Nah terus yang terakhir tuh kita memang ini mah nggak perlu kita pertanyakan lagi ya, yang namanya equipment tuh kan yang mana pasti ya. Oke, gua contoh nih, gua udah punya teorinya, gua udah punya niatnya sebagai macamnya.
Nah, gua tuh di sini sebagai contoh, gua punya spesialisasi di bidang fotografi landscape, pemandangan. Oke. Contohnya tuh kayak misalkan landscape di pegunungan, misalkan pemandangan dari gunung, atau misalkan foto-foto tentang di pantai gitu ya, misalkan sebagai contoh. Nah, itu tuh masuknya tuh kan di satu sisi itu kan fotografi seni kan ya. Ya. Nah, gua tuh pengen ngasilin uang dari fotografi seni itu, yang notabene tuh kan seni itu mahal banget. Nah, kalau secara fotografi ini tuh bisa nggak sih kita ngejadiin fotografi yang tadi seni itu, yang pemandangan itu jadi uang tuh, bisa nggak sih? Oke, kalau ditanya bisa atau enggak, bisa. Kalau ditanya caranya gimana, oke gue kasih tahu ya. Ada perbedaan antara fotografi seni dengan fotografi komersial. Oke, jadi yang kita tahu fotografi komersial tuh yang seperti yang gue tekunin sekarang, Yang memang untuk branding ya, untuk diuangkan oleh klien kan ya, karena kita mengerjakan foto itu sesuai dengan kemauan klien kan. Jadi kalau fotografinya komersial kita nurut ke kliennya. Kalau fotografi seni kita bebas mau bikin foto seperti apa aja. Kita nurutin diri sendiri gitu Nurut, kan ya. kita mengekspresikan diri sendiri melalui media foto gitu kan. Nah, foto yang tadi lu sebutin misalkan landscape pegunungan itu Ya. memang termasuknya ke fotografi seni karena kan emang nggak ada klien ya kan. Iya, nggak ada foto seenaknya aja ya, gitu kan foto di seenaknya. rumah. Nggak ada klien yang meminta lu untuk memfoto gunung tapi lu yang mau foto sendiri. Nah, apa bisa diuangin atau enggak? Bisa, caranya adalah kita yang mencari kliennya sendiri justru. Jadi bukan klien mencari kita untuk ngambil foto. Dibalik urutannya, kita mengambil foto, kemudian kita cari klien yang mau membeli foto kita. Jadi gitu. kita jemput bola gitu ya. Kita jemput bola. Nah, di sini letak tantangannya. Kalau fotografi seni itu lu harus punya pesannya gitu. Harus ada pesan yang kuat di foto yang udah lu ambil. Misalkan Misalkan harus bisa mempresentasikan gitu, ya, atau harus. fotonya yang bisa ngomong sendiri, atau gua harus yang mempresentasikannya. Lu harus bisa mempresentasikan makna dari foto ini tanpa lu harus mempresentasikan foto itu. Jadi orang yang melihat foto itu, mereka bukan cuma sekadar melihat pemandangan pegunungan, awan-awan dan langit, tapi harus ada ceritanya juga di dalam situ. Jadi supaya membuat foto lu itu ada harganya gitu. Dan harganya juga nggak bisa melebihi dari foto komersial. Misalkan nih, kita anggap lalu ngefoto pemandangan dari gunung ya. Ada pegunungannya, ada awannya, ada langitnya. Dibikin indah lah ya. Ya dibikin indah lah. Orang yang ngelihat foto lu tuh apa sih, mereka merasakan apa waktu melihat foto lu? Mungkin cuman merasainnya, oh ini pegunungan kayak gini pemandangannya, oh bagus ya, keren juga gitu. Ya udah sebatas itu aja, sebatas sebagai orang yang mengapresiasi gitu. Tapi bukan untuk yang rela untuk mengeluarkan uang untuk banyak untuk ya anjir. Jadi sebatas mengapresiasi aja tanpa ada niatan mereka tuh rela ngeluarin uang buat beli karya lu gitu. Cuman kalau misalkan si pemandangan itu gua ubah, misalkan warna gunung yang harusnya warna hijau gua ubah jadi warna oranye, bisa aja kan. Atau gua ubah jadi warna biru toska, langitnya gua ganti jadi warna merah, awannya gua ganti jadi warna apa segala macam. Nah, itu tuh jadi ada kesan uniknya kan, suatu keunikan dari foto itu tuh. Kenapa gunung harusnya hijau, kenapa jadi warna oranye, langit yang harusnya warna biru jadi warna merah gitu. Ini apa ya maknanya gitu. Nah, di situ lu harus bisa mendeliver juga gitu. Kenapa sih foto yang harusnya pegunungan warna apa, langit warna apa, gua ubah jadi warna kayak gini gitu. Nah, dari situ lu bisa cari orang-orang yang memang mereka tertarik sama karya lu gitu. Jadi karya fotografi seni lu bisa menjadi uang kalau memang lu bisa memasukkan nilai-nilai estetikanya dan lu bisa menimbulkan sentimental value di dalam karya lu gitu. Oke, jadi intinya tuh kita memang harus buat fotografi seni yang kita pengen jadi uangkan gitu ya, yang dikomersilkan tuh memang kita berarti harus bisa membuat atau menangkap sebuah foto yang bercerita gitu ya, foto yang ngobrol. Intinya fotonya tuh bisa ngomong sendiri, yang intinya tuh bisa bikin orang-orang tuh kayak memikirkan skenario kan pas pas melihat fotonya itu kan ya. Nah berarti kayak gitu ya. Oke, buat yang terakhir nih, kita kan tadi udah ngebandingin nih dari fotografi seni, terus kita yang dari fotografi awalnya tuh memang kita foto sendiri bukan karena suruhan orang, dan memang kita ada yang fotonya tuh karena suruhan orang sesuai ya, pesanan gitu lah. Oke, nah dari sini nih
kita udah bahas berbagai topik yang di sekitar itu, lalu yang 2 hal itu tadi. Nah, kalau menurut lo nih, anggapannya gue pakai skenario yang tadi ya, misalkan gue udah punya niat, gue udah punya ini, gue punya itunya, terus gue punya spesialisasinya tuh gue udah tentuin sendiri. Ya. Menurut lo tuh, kalau anggapannya gue benar-benar terjun 24/7 gitu di dunia ini, di dunia fotografi ini secara industri, secara profesional, menurut lo worth it nggak sih kalau gue udah punya modal kayak gitu? Oke. Setelah lu mengenali diri lu sendiri dan lu mengenali apa itu fotografi dan lu kuat di fotografi semacam apa, kemudian lu mau full 24/7 di bidang fotografi itu, apakah worth it atau tidak, ini balik lagi ke diri lu sendiri nih. Misalkan kalau lu tekunin terus benar-benar dan lu udah melakukan segala cara yang bisa lu lakuin supaya membuat fotografi ini bisa ada harganya gitu ya di hidup lu, itu worth it sih, jujur itu worth it. Jadi memang Karena kitanya tuh harus bisa melihat timbal balik dari investasi kita gitu ya. ya sebetulnya gini ya, worth it atau enggaknya nggak selalu tentang uang menurut gua. Worth it ini apakah lu dapat kepuasan setelah lu melakukan enjoymentnya, apakah lu merasa puas setelah lu menekuni si fotografi ini. Karena mau lu dibayar berapapun, kalau lu nggak merasa enjoy ngelakuinnya, ya menurut gue itu bukan sesuatu yang worth it ya. Oke, Dan jadi worth it harus ada faktor enjoymentnya juga berarti ya yang harus kita pertimbangkan. iya gitu. Oke, berarti worth it enggaknya tuh memang subjektif ya berarti, tapi memang pada dasarnya itu kita harus lihat kita enjoy nggak sih ngelakuin hal ini gitu kan ya berarti ya. Iya gitu. Oke, Enjoyment. topik ini berarti kita cukupkan ya di sini ya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah menerima Sampai saya. bertemu di tempat lain lagi ya. Oke.